Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Ana Erviena SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 SMP Negeri Karangdapo dari Kabupaten Musirawas Utara. Saya didampingi oleh Ibu Handayani MPD selaku fasilitator dan Ibu Dwi Asi Mutiasari SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, dan pola pikir. Kemampuan literasi pun pasti berbeda, kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan suasana belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, lalu melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid, lalu minat murid, kemudian profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Yang ketiga, profil belajar murid. Hal ini meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi kemampuan awal, mereview dan melakukan refleksi, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca raport murid sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatif ataupun diagnosa. Selanjutnya, strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, berdiferensiasi konten, kemudian berdiferensiasi proses, dan terakhir berdiferensiasi produk. Guru bisa memilih salah satu dari ketiga itu atau bahkan bisa melakukan ketiganya. Yang pertama, berdiferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan dan media yang digunakan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, berdiferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani setiap murid. Ketiga, berdiferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4? Keterkaitan antara modul 1.1 dan 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 adalah seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid.
reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar murid dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Terakhir, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, dalam pelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Oke, itulah tadi koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dengan modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.